Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, cuma lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini, Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Dua Kehidupan Rani. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot, dan jika kalian ingin membaca pack beliau, nanti link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama langsung saja ya, kita masuk ke ceritanya. Dua Kehidupan Rani. Aku Vira. Pengalaman mengerikan ini terjadi bertahun-tahun yang lalu. Suamiku yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi dan ditugaskan ke wilayah Banten, tepatnya di Pandeglang. Saat itu aku sedang hamil anak kedua dan aku tidak mau jauh dari suami. Maka kami sekeluarga memutuskan menyewa rumah untuk tinggal sementara. Kata suamiku, ia hanya ditugaskan selama 3 bulan saja. Setelah itu dia akan kembali ke Jakarta. Lumayan sulit mencari rumah sewa di sana. Hingga akhirnya suamiku menemukan sebuah rumah yang nyaman dan cukup besar di kampung Lahansari. Di depan rumah itu ada sebatang pohon mangga dan sebuah ayunan yang terbuat dari bekas ban mobil. Dinding depan rumahnya ditempeli keramik merah. Ada 2 tiang penyangga utama di bagian depan. Lantai keramiknya berwarna putih. Perabotan di rumahnya sudah lengkap. Ada 3 kamar, 1 dapur, dan 1 kamar mandi yang sudah menggunakan air jet pump. Rumahnya nyaman ya Pak, kataku sambil memperhatikan sekeliling. Iya mah, di daerah sini juga sejuk. Kalau pagi bisa nongkrong sambil mandangin Gunung Pulau Sari. Mah, aku mau main ayunan ya, kata Rani, anak perempuanku. Iya nak, hati-hati. Aku mengelus rambutnya. Tepat di depan rumah memang terpapang jelas Gunung Pulau Sari yang menjadi ikonnya Pandeglang. Betul Pak Andro. Dulu yang pernah sewa di sini juga merasa nyaman, Pak, kata Pak Kisur, orang yang punya rumah. Kebetulan dia memiliki 2 rumah di kampung ini, jadi yang satunya selalu ia sewakan. Oh iya Pak, silahkan isi 2 kamar ini. Sementara kamar yang paling ujung, ia menunjuk sebuah kamar yang dekat dengan dapur. Nah, yang itu, kamarnya saya kunci karena masih direnovasi dan belum selesai. Oh iya Pak, timbal suamiku. Kami memeriksa semua ruangan rumah itu dari mulai ruang tamu sampai ke kamar mandi. Semuanya terawat dengan baik. Sebuah kamar yang dekat dengan dapur terkunci dengan rapi, dan aku tidak pernah curiga sedikit pun kalau kamar itu kelak akan membawa petaka bagi keluargaku. Suamiku sering pulang malam karena lembur. Malam itu dia menelponku, minta dimasakkan nasi goreng. Rani, anakku yang berumur 5 tahun, sudah tidur pulas. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Saat aku sibuk masak nasi goreng di dapur dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Kulihat dari balik tirai jendela ternyata suamiku. Pah, baru aja aku selesai masak. Aku mencium tangannya. Wanginya. Dia mengenduskan hidungnya. Segera aku hidangkan nasi goreng di atas meja. Mas Andro makan dengan lahap. Ada kecap gak mah? Tanya suamiku. Oh, ada Pah. Setelah aku serahkan botol kecap padanya. Tiba-tiba smartphoneku berdering di kamar. Sebentar Pah, ada telepon. Kurai smartphoneku yang tergeletak di atas kasur. Halo? Mah? Maaf, aku pulang telat ya. Masih ada urusan di kantor. Nggak apa-apa, tidur aja dulu. Nanti kubangunkan. Bukankah barusan suamiku sudah pulang? Lalu siapa sekarang yang makan di dapur? Jelas-jelas kulihat dia adalah suamiku. Aku sangat mengenalinya. Bahkan bau parfumnya pun sama. Sebelum kujelaskan apa yang sedang terjadi, telepon langsung terputus. Mungkin karena sinyalnya jelek. Suara sendok yang beradu dengan piring dapat kudengar jelas. Dia masih di dapur makan dengan lahap. Mah, ambilin air minumnya dong. Mah, ngapain sih di kamar? Papa haus nih. Aku beberapa kali menekan nomor telepon suamiku, tapi tetap tidak dapat tersambung. Mah, suaranya sekarang berubah bukan lagi seperti suamiku, lebih menyerupai suara kakek-kakek. Sambil ketakutan, aku mengintipnya dari balik pintu kamar. Kulihat orang yang menyerupai suamiku masuk ke dalam kamar yang tidak kami tempati. Aneh, aku tahu betul kamar itu dikunci, tapi kenapa lelaki itu masuk dengan mudah? Kulihat bagian bawah kakinya. Astaga, kedua kakinya tidak menyentuh tanah. Keesokan harinya, aku dan suami mendatangi Pak Kisur. Kepadanya, kami menceritakan kejadian semalam. Kami mau lihat ada apa di kamar itu, Pak.
Boleh, Pak Kisur tersenyum ramah. Ia membuka kamar itu. Memang benar katanya, ruangan itu masih direnovasi. Keramiknya banyak yang pecah, dindingnya retak, langit-langitnya pun bolong. Ruangan itu kosong, tidak ada apa-apa. Semalam istri saya didatangi setan, Pak. Mana istri saya lagi hamil tua. Nada bicara suamiku meninggi. Waduh, setan. Iya Pak Kisur, dia menyerupai suamiku dan masuk ke dalam kamar ini, sahutku. Selama ini tidak pernah ada setan di kampung kami, Pak. Barangkali karena Bapak pendatang, kata Pak Kisur. Lalu bagaimana cara mengusirnya, Pak? Banyak berdoa saja, Pak. Pastikan istri Bapak jangan sering melamun, sebab setan sangat mudah merasuki orang yang melamun. Oh iya, Bapak juga jangan khawatir, saya akan bantu usir setan itu. Caranya? Nanti sore saya akan kesini lagi, Pak. Saya harus lakukan beberapa ritual terlebih dahulu. Sorenya, Pak Kisur datang lagi ke rumah. Ia membawa garam yang dibungkus plastik putih. Ia menaburkan garam tersebut ke seluruh ruangan rumah. Bibirnya bergumam membaca mantra yang tidak bisa kudengar. Bukan hanya sekeliling rumah saja, tapi juga halaman rumah. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Pak Kisur ini ternyata sakti juga. Dari penampilannya, dia seperti orang biasa. Ia sering menggunakan sarung dan baju partai yang sudah lusuh. Juga tidak ketinggalan peci hitam yang sudah kemerah-merahan karena dimakan usia. Setelah garam ditaburkan, ia duduk sila di belakang rumah. Aku dan suami menyaksikannya dari balik pintu jendela dapur. Butiran menyan dibakar hingga asapnya mengepul. Pak Kisur lalu berdiri membelakangi pandanganku. Kulihat Pak Kisur tertunduk. Sesekali ia berbicara seperti ada seseorang yang sangat ia segani di hadapannya. Samar-samar ku dengar ia mengucapkan sesuatu. Nuhun, Mbah, tutur Pak Kisur sambil mengangguk. Kemudian ia duduk sila kembali, membakar menyan dan menaburkan garam ke sembarangan arah. Aku penasaran dengan siapa ia mengobrol. Sesaat kemudian ia menghampiri kami sambil tersenyum. Bagaimana, Pak? Tanya suamiku. Aman, Pak. Makhluk gaib itu tidak akan lagi mengganggu keluarga Bapak. Aku menghembuskan napas lega mendengar penjelasan Pak Kisur. Saat itu aku berharap tidak akan ada lagi kejadian mistis di rumah itu. Namun pada suatu pagi saat aku hendak menyapu halaman rumah, kutemukan banyak kembang kantil berserakan di sekeliling rumah. Dilihat dari bentuknya sepertinya masih segar. Barangkali seseorang menaburkannya tadi malam. Aku mulai khawatir lagi. Aku takut hal-hal ini menjadi pertanda buruk. Aku sangat terkejut saat melihat kembang kantil bukan hanya berserakan di halaman rumah, tapi juga di dalam ruangan. Aku berusaha menyapu kembang-kembang itu, dan yang paling banyak kutemukan di bawah rancang Rani. Aku semakin khawatir saja. Mah, kok rumah kita banyak sampah? Rani terbangun dan menghampiriku. Namanya kembang kantil, sayang. Mama juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba banyak kembang. Sebentar ya, Mama bersihkan dulu. Segera aku bersihkan kembang kantil itu. Kumasukkan kembang-kembang itu ke dalam karung lalu membakarnya di belakang rumah. Saat sedang membakar kembang kantil, dari balik pepohonan kulihat seorang kakek mengenakan baju lengan panjang dan celana hitam. Seluruh rambutnya terlihat sudah memutih. Kakek itu menatap ke arahku dengan tatapan tajam. Siapa dia? Buru-buru aku masuk lagi ke dalam rumah. Tatapan kakek itu membuatku takut. Aku dan Mas Andro mendatangi rumah Pak Kisur untuk protes lagi tentang kejadian janggal yang aku alami. Tepatnya tentang kembang kantil tempo hari. Setibanya di sana, kami dipersilahkan duduk di atas sofa yang sudah usang penuh dengan sobekan di sana-sini. Ruang tamu rumah Pak Kisur terbilang sederhana. Dindingnya warna putih yang sudah memudar. Ada sebuah retakan pada dinding itu. Bisa jadi karena gempa bumi atau memang sudah dimakan usia. Sebuah foto berbingkai coklat dipajang pada dinding. Dapat kupastikan kalau foto itu adalah Pak Kisur dan istrinya waktu masih muda. Dari dapur kulihat Maisah, istrinya Pak Kisur, membawa 2 toples rengginang dan seteko kecil air putih. Dengan ramah, ia mempersilahkan kami untuk mencicipi makanannya. Pak Kisur duduk berhadapan dengan suamiku. Dengan berapi-api, suamiku menceritakan kejadian janggal di rumah yang kami sewa. Wah, sudah ada kembang kantil. Iya, memangnya kenapa, Pak?
Itu pertanda baik, Pak. Artinya makhluk gaib itu sudah pergi dari rumah. Senyum Pak Kisur mengembang, menampakkan giginya yang hitam berselang putih. Masa sih, Pak? Bapak nggak bohong kan? Tanyaku. Entah kenapa aku curiga. Iya, Bu. Kalau ada kembang kantil itu pertanda baik kok. Maisa membela suaminya. Walau ragu, aku dan suamiku mencoba untuk percaya. Sebenarnya ingin sekali kami pindah dari rumah itu. Tapi sangat sulit mencari rumah sewa di sana. Setelah mencicipi makanan ringan, kami lekas pamit. Pak Kisur dan Maisa mengantar sampai pagar rumahnya. Pah, mereka gak punya anak ya? Entah kenapa tiba-tiba pertanyaan itu terlintas dalam benakku. Kayaknya enggak deh. Atau mungkin saja anaknya sudah berkeluarga. Timpal Mas Andro sambil terus jalan. Lokasi rumah yang kami sewa memang berada di ujung kampung, terpisah dengan pemukiman warga. Jadi kalau jalan kaki ke rumah Pak Kisur lumayan membuatku lelah. Tapi aku gak lihat foto anaknya, Pak. Iya juga sih. Ya sudah, bukan urusan kita. Yang penting kita gak diganggu makhluk gaib itu. Aku mengangguk, sesekali berjinjit melangkahi jalan yang becek. Sore itu hujan turun dengan deras. Aku bermain petak umpet bersama Rani. Awalnya permainan itu berjalan baik-baik saja, hingga malapetaka datang saat giliran anakku yang bersembunyi. Aku duduk di atas tempat tidur, menutup mata sambil menghitung mundur. Mama hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Siap gak siap? Mama datang nih. Di mana ya anak mama? Aku melangkah keluar kamar sambil memegangi perutku yang buncit. Ku cari di dapur, aku yakin biasanya Rani bersembunyi di bawah meja makan. Tapi tidak ada. Atau dia bersembunyi di kamar mandi. Ku cari di sana, tetap tidak ada. Mama! Ku dengar suara itu dari kamarnya. Mama datang nih. Aku berjalan menuju kamarnya. Rani, ku buka perlahan pintu kamar anakku. Di mana ya? Anakku yang cantik. Ku tengok di kolong ranjang, tidak ada. Di belakang tirai jendela, tidak ada. Di belakang pintu, tidak ada. Di dalam lemari pun tidak ada. Aku mulai panik. Rani, kamu di mana nak? Mama, sini mah. Suaranya terdengar lagi sambil tertawa cekikikan. Langkah kakinya yang mungil ku dengar di ruang tamu. Ran. Aku periksa di belakang sofa, tapi tetap tidak ada. Mama tolong! Teriakan suaranya memenuhi ruangan rumah. Rani, kamu di mana nak? Itu teriakan terakhir Rani. Anakku menghilang, entah kemana. Sudah aku cari ke seluruh ruangan rumah, tapi tetap tidak ada. Segera aku telepon suamiku. Tanganku bergetar hebat sambil menangis panik. Rani hilang. Hah? Maksud kamu? Aku tadi main petak umpet sama Rani, dan dia hilang gitu aja. Astaga. Oke, kamu tenang ya, aku pulang sekarang. Saat suamiku datang, ia langsung meminta Pak Kisur untuk membuka kamar yang sedang direnovasi. Tapi hasilnya nihil, Rani tidak ada di sana. Aku menangis dan sangat panik. Aku takut tidak dapat bertemu dengan anakku lagi. Aku mau lapor polisi, ujar suamiku. Mereka tidak akan bisa membantu, Pak. Ini urusan gaib. Aku bisa mencari keberadaan anak Bapak, tapi aku butuh waktu sekitar 3 hari. Aku harus melakukan beberapa ritual terlebih dahulu, ujar Pak Kisur. 3 hari berlalu, anakku belum juga ditemukan. Aku tidak mau meninggalkan rumah itu sebelum Rani kembali. Di hari keempat, tepatnya malam Jumat, Pak Kisur datang ke rumah. Ia membawa 2 ekor ayam hitam. Aku yakin dia pasti akan melakukan sesajian untuk menemukan anakku. Ia membuka kamar yang selalu dikunci. Kemudian ia mengunci dirinya dari dalam. 2 jam berlalu. Aku dan suamiku menunggu dari luar dengan perasaan cemas. Tiba-tiba terdengar suara jeritan Rani dari dalam kamar. Mama! Rani! Pak Kisur, buka pintunya, Pak! Pak, buka pintunya, Pak! Suamiku mendorong pintu kamar itu. Pak Kisur kemudian muncul dari dalam kamar sambil membopong Rani. Rani! Aku tak henti menangis melihat kondisinya yang sangat lemas. Tidak ingin kejadian serupa menimpa kami lagi. Aku dan suamiku memutuskan untuk kembali ke Jakarta walau tugasnya belum selesai. Setelah kami kembali ke Jakarta, kukira semuanya sudah selesai. Tapi ternyata belum.
Banyak kejanggalan yang terjadi pada anakku. Aku sering mendengar Rani di kamarnya mengobrol sendirian. Seperti malam itu, biasanya Rani sudah tidur pulas. Aku malah mendengar dia tertawa dan berlarian di kamarnya seperti sedang bermain dengan seseorang. Rani, aku membuka pintu kamarnya. Kulihat rambutnya acak-acakan. Selimutnya tergeletak di lantai. Ia menoleh ke arahku. Iya, Mah. Kamu ngomong sama siapa tadi? Teman aku, Mah. Teman? Mana? Tuh, Rani menunjuk ke pojok atas dinding kamarnya. Aku tidak melihat siapapun di sana. Tapi sebisa mungkin aku tetap berpikir yang baik-baik. Mungkin anakku sedang berimajinasi. Gak ada kok, Ran. Masa sih Mama gak lihat? Tuh, sekarang dia di belakang Mama loh. Ah, kamu pasti lagi bohongin Mama. Aku tersenyum sambil mengelus rambutnya. Hei, jangan sentuh Mamaku. Rani seperti membentak seseorang. Rani, jangan bercanda ah. Kataku dengan wajah ketakutan. Gak bercanda, Mah. Emang ada teman aku di sini. Apakah makhluk gaib itu masih mengikuti keluarga aku? Aku merasa harus berbicara hal ini dengan Mas Andro. Kusuruh Rani untuk tidur. Pintu kamarnya perlahan kututup. Namun sesaat sebelum pintu sempurna tertutup, kulihat Rani berdiri di atas kasurnya. Kedua kakinya melayang. Rani! Iya, Mah. Ia menoleh ke arahku. Aneh. Tadi jelas-jelas aku melihat kedua kakinya melayang. Tapi sekarang dia berdiri dan menyentuh kasur. Lekas tidur, kataku singkat. Segera aku tutup rapat pintu kamarnya. Bukan kejadian itu saja yang membuatku semakin cemas dengan keadaan Rani. Dia juga suka membawa makanannya ke kamar dan mengunci pintu dari dalam. Jendela kamarnya juga ditutup rapat, sehingga aku tidak bisa melihat apa yang ia lakukan di dalam kamarnya. Rani, malam ini kita makan bareng ya sama Papa. Suatu hari aku memaksanya untuk makan malam. Gak mau, Mah. Loh, kenapa? Udah lama Mama gak makan bareng sama kamu. Aku memangku tubuh kecilnya dan membawanya ke meja makan. Dia duduk sambil tersenyum ke arahku. Rani suka daging ayam kan? Mas Andro menyodorkan paha ayam goreng ke piring Rani. Rani masih kenyang, Pah. Mama belum lihat kamu makan seharian. Aku memaksanya untuk memakan daging ayam. Dia malah melemparkan daging itu dan membanting piring. Kemudian berlari ke kamarnya. Ku dengar suara pintunya dikunci. Aku tertunduk. Mas Andro memelukku dari samping. Nanti kita cari solusinya ya, kata suamiku. Suamiku belum pulang dari kantor. Tadi sore ia bilang akan lembur sampai larut malam. Di luar hujan sangat deras. Mas Andro sempat menelponku dan minta dibuatkan nasi goreng. Namun saat hendak memasak, perutku tiba-tiba mulas. Aku menahan perut bagian bawah dengan tangan kanan. Kupanggil berkali-kali Rani untuk mengambilkan smartphoneku. Tapi dia tidak menyahut, malah terus bermain di kamarnya. Aku meringis menahan sakit dan ambruk terlentang di lantai. Tolong! Suaraku parau menahan sakit yang semakin menjadi-jadi, hingga terjungkal ke lantai. Rani sama sekali tidak mendengar jeritanku. Ia malah asyik tertawa di dalam kamar. Aku menarik nafas dalam dan mengembuskannya. Sesaat kemudian, kulihat Rani keluar dari dalam kamar. Ada yang berbeda dari dirinya. Kedua matanya merah, senyumnya mengerikan, seperti ada yang mengendalikannya. Wah, aku mau punya adik, kata Rani. Tanpa kuduga-duga, Rani meraih sebuah pisau dari keranjang buah. Ia mendekat ke arahku. Ayo cepat keluar adik, kakak bantu ya. Dia menyodorkan pisau ke perutku. Nak, jangan nak. Keringat sempurna membasahi seluruh wajahku. Cepat keluar adikku, nanti kita main bareng. Mata pisau menyentuh perutku. Kemudian ia menekan pisau tersebut hingga melukai permukaan kulit. Aku berteriak kesakitan sambil menangis. Pisau itu menyayat dari bagian bawah sampai ke atas perut. Darah mengucur membasahi lantai. Tolong! Birah! Untung saja saat itu suamiku datang. Ia langsung menepis pisau yang ada di tangan Rani. Kemudian membawa Ponggo ke mobil. Ia mengemudikan mobil dengan sangat cepat karena panik. Sementara aku masih mengerang kesakitan di kursi belakang. Rani duduk bersama ayahnya di kursi depan. Tidak ada kesedihan di wajah Rani. Ia malah menoleh ke arahku sambil senyum-senyum sendiri.
Sesekali kulihat Mas Andro melirik Rani dengan wajah cemas. Mungkin ia semakin bingung setan apa yang mengendalikan Rani sampai hendak membunuh ibunya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, petugas rumah sakit langsung membawaku ke ruang bersalin. Untung saja, aku masih bisa diselamatkan dan bayiku juga lahir dengan selamat. Tapi akibat luka sayatan di perut, aku harus menjalani beberapa perawatan di rumah sakit. Mas Andro ingin Rani ditangani oleh seorang psikiater. Aku setuju karena memang semakin hari tingkah Rani semakin aneh saja. Seperti ada yang mengendalikannya. Rani didudukkan di atas sofa di kamarnya. Aku dan Mas Andro ikut mendampingi Rani. Bu Hera, seorang psikiater mencoba untuk berkomunikasi dengan anakku. Rani sayang, panggil saja aku Bunda Hera. Bunda akan menemani kamu hari ini. Bunda mau ngajak Rani main sebuah game seru. Yuk ikuti Bunda. Pejamkan mata Rani ya, anak pintar. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Nah, Bunda mau tanya. Katanya kamu punya teman ya? Iya Bunda. Siapa dia? Namanya Danyang. Aku menutup mulut. Kaget sekaligus sedih mendengar pengakuan anakku. Jadi selama ini ada makhluk gaib yang mengikutinya. Dia asalnya dari mana? Kamar ini. Bukan. Suara Rani berubah menakutkan. Jelas itu suara lelaki dewasa. Mata Rani melotot merah. Ia menghentakkan lengannya. Seketika, aku, Mas Andro dan Bu Hera terpental ke belakang hingga menabrak dinding kamar. Setelah kejadian itu, Bu Hera tidak mau lagi datang ke rumah. Ia benar-benar ketakutan. Sementara itu tingkah Rani semakin mengkhawatirkan. Seperti sore itu, sengaja aku intip pintu kamarnya yang tidak dikunci. Dan betapa terkejutnya saat kulihat Rani sedang menggigiti leher kucing. Entah dari mana kucing itu dia dapatkan. Dengan buas ia menyobek leher kucing dan darahnya muncrat mengotori tempat tidur. Rani, kamu apa-apaan? Kurebut bangkai kucing dari genggamannya. Dia menangis meminta bangkainya dikembalikan. Sekitar mulutnya berlumuran darah. Kulempar bangkai tersebut ke tong sampah. Aku langsung menggendong Rani ke kamar mandi untuk memandikannya. Tidak kuasa menahan sedih, air mataku pun meleleh. Kamu kenapa jadi kayak gini sekarang, Nak? Mama sedih liatnya. Aku dan Mas Andro duduk di ruang tamu, sementara Rani dan Dika, anak bungsuku, sedang tidur siang. Segelas teh kusuguhkan ke hadapan suamiku. Wajahnya terlihat kebingungan. Kami sedang memikirkan keadaan Rani yang semakin parah. Rani bahkan sudah membunuh kucing tetangga. Ia tidak memakan dagingnya, melainkan hanya menghisap darah kucing tersebut. Anakku juga lebih senang memakan tulang ayam yang sudah kubuang ke tempat sampah. Kita coba ruqyah saja, Mah. Di ruqyah, anak kita masih kecil. Aku takut kenapa-napa. Tapi kita nggak punya cara lain, Mah. Aku lihat di TV orang yang diruqyah bisa sampai muntah-muntah. Aku takut tubuh Rani belum kuat. Aku mengerutkan kening sambil terus menimang-nimang anakku. Kita tanya Ustadz Rojiun dulu saja. Kalau memang bisa, apa salahnya kita coba? Aku tak menimpalinya. Jujur saat itu aku sangat khawatir kalau sampai terjadi apa-apa sama Rani. Mas Andro kemudian menelepon Ustadz Rojiun, seorang ahli ruqyah di Jakarta. Ia menjelaskan beberapa hal aneh yang dialami Rani, termasuk kejadian supranatural beberapa hari lalu. Besok bisa, kebetulan saya ada di rumah, kata suamiku. Oke, saya tunggu besok jam 3 sore ya, Tas. Ia menutup telepon. Besok kita ruqyah Rani, ujar suamiku. Tapi Pah, percaya sama aku, Rani akan baik-baik saja, Mah. Sebuah karpet digelar, Rani dikerudungi. Aku sangat kasihan padanya. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Tidak ada lagi keceriaan di wajahnya. Setan yang mengendalikan tubuhnya harus benar-benar dikeluarkan. Ustadz Rojiun membacakan ayat Quran dan meniupkannya pada kepala anakku. Sontak saja Rani berteriak kesakitan. Pak, cukup Pak, kataku cemas. Mah, biarkan Ustadz menyelesaikan ruqyahnya. Kamu mau anak kita sembuh kan? Tapi aku kasihan sama Rani, Pak. Lebih kasihan lagi kalau dia terus-terusan diikuti setan, Mah. Rani menjerit-jerit, kemudian memuntahkan lendir berwarna merah. Dia berdiri sambil menampakkan wajah marah. Siapa kau? Siapa kamu? Kata Ustadz Rojudin. Jangan ganggu aku. Rani lagi-lagi mengeluarkan suara lelaki dewasa.
keluar dari tubuh anak ini, bentaknya. Tidak, bentak Rani. Aku menangis terisak-isak di pelukan suamiku. Ustadz Rojudin meraih segelas air putih di hadapannya. Disemburkan air itu pada wajah anakku membuatnya tiba-tiba jatuh tidak berdaya. Sebenarnya memang ada makhluk gaib yang mengikuti anakmu, Pak, kata Ustadz Rojudin. Apa sekarang makhluk itu sudah pergi dari anakku, Tat? Iya, dia sudah keluar. Perbanyak berdoa dan membaca Al-Quran agar anak Bapak terhindar dari gangguan makhluk gaib. Iya Ustadz, kami akan lakukan. Setelah selesai, Rani dibopong ke atas tempat tidurnya. Dia tidak sadarkan diri. Kata Ustadz Rojudin, itu hal biasa. Nanti ketika Rani bangun, dia akan sehat kembali karena makhluk gaib sudah pergi dari tubuhnya. Sesuai arahan Ustadz Rojudin, jam 3 malam aku sengaja bangun untuk sholat tahajud. Aku senang Rani tidur dengan pulas. Dia tidak lagi tertawa-tawa dan bermain sendiri tengah malam. Ku gelar sajadah di ruang tamu. Ku kenakan mukena. Perlahan ku coba untuk khusyuk. Tapi saat masih rakaat pertama, ku dengar pintu terkuak. Langkah kaki mendekat ke arahku. Sebisa mungkin aku berusaha untuk tetap khusyuk. Pikirku mungkin Rani terbangun dari tidurnya. Saat aku memasuki rakaat kedua, langkah kaki itu menghilang. Aku tidak lagi mendengarnya lagi. Dan entah dari mana datangnya, saat ku bangun dari sujud tiba-tiba Rani sudah berdiri di hadapanku sambil tersenyum mengerikan. Sorot matanya tajam. Aku terkejut hingga terjungkal ke belakang. Rani, ngagetin aja, Mama kan lagi sholat. Mas Andrew mengajakku dan anak-anak untuk berkunjung ke rumah orang tuanya di Bogor. Tentu saja aku sangat senang karena setidaknya bisa melupakan semua kejadian aneh yang kualami akhir-akhir ini. Rumah mertuaku terbilang cukup nyaman. Ada 2 batang pohon rambutan yang rindang di depan rumahnya dan halaman kecil yang ditumbuhi rumput hias. Setibanya di sana, Bu Fatimah, nama mertuaku, menyambut kedatangan kami di depan pintu rumahnya. Di rumah sederhana itu hanya tinggal dia seorang diri, sedangkan Pak Husen, suaminya, sudah lama meninggal. Rani, apa kabar sayang? Sapa mertuaku ramah. Rani langsung memeluk neneknya. Rani kangen sama nenek. Bu Fatimah mengusap rambut Rani dan mencium pipinya. Seperti biasa, kami memang lebih suka lesehan di beranda rumah, sambil menggelar tikar ketimbang duduk di sofa ruang tamu. Mas Andrew membawa sesisir pisang ambon dan seteko air putih dari dapur kemudian menyuguhkannya. Rani mau pisang nak? Bu Fatimah mencomot pisang itu dan memberikannya kepada Rani. Enggak nek, Rani menggeleng kepala. Akhir-akhir ini Rani aneh bu, Mas Andra membuka obrolan. Aneh kenapa maksud kamu? Seperti ada makhluk gaib yang mengikuti Rani. Waduh, kamu sudah obati? Sudah berkali-kali, tapi tetap seperti itu bu. Kali ini aku yang menimpali. Dia juga sudah kami ruqyah, tapi tetap saja seperti itu bu. Kataku sambil mencomot pisang ambon. Rani pernah hilang ya dulu? Tanya Bu Fatimah. Iya bu, Mas Andrew terlihat serius. Kamu coba deh datangi ke tempat kejadian saat dia hilang. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Saran mertuaku cukup masuk akal. Aku sudah curiga dari awal kalau anakku memang ada yang mengikuti atau lebih parah lagi ada makhluk gaib yang mengendalikannya. Aku dan Mas Andrew mengangguk. Mungkin apa salahnya mencoba saran Bu Fatimah. Oh iya, tapi bayimu baik-baik saja kan? Sini ibu mau gendong. Aku menyerahkan Dika pada mertuaku. Kemudian ia ditimang-timang. Aku sangat beruntung punya ibu mertua sebaik Bu Fatimah. Seminggu setelah kembali dari Bogor, aku mengalami kejadian mencekam lagi. Saat sedang menyusui, ku dengar seseorang mengetuk pintu rumah. Semakin lama ketukan itu semakin kuat tanpa ada suara yang memanggil dari luar rumah. Aku buru-buru meletakkan bayiku ke tempat tidurnya dan bergegas untuk membukakan pintu. Mah, jangan dibuka. Rani muncul dari dalam kamarnya dengan wajah ketakutan. Kamu tahu itu siapa? Rani mengangguk. Pintu itu bukan lagi diketuk, tapi digedor-gedor. Saat itu siang bolong dan aku rasa tidak mungkin ada setan. Itu siapa Ran? Danyang mah, temanku. Dia lagi marah sama aku. Aku terkejut dengan ucapan Rani. Kemudian bergegas menggendongnya membawanya ke dalam kamar. Lalu kuhubungi Mas Andrew agar cepat pulang. Mas, makhluk gaib itu datang lagi ke rumah kita. Hah? Rani bagaimana? Dia baik-baik saja. Sudah kubawa ke kamar.
Namun saat aku menoleh ke arah Rani, ia tiba-tiba menghilang. "Ran, Mas, Rani gak ada, Mas." "Mama." Kulihat ia melayang di atas sambil tersenyum padaku. "Ya ampun Rani. Mas, panggil Ustadz Rojudin lagi." "Baik Mah, kamu jangan panik. Tetap tenang ya Mah." Kulihat Rani masih melayang di atas sambil melambaikan tangannya kepadaku. "Mah, ayo sini main sama Danyang. Dia udah baikan sama aku Mah," ujarnya. Sesaat kemudian teleponku berbunyi lagi. "Mah, Ustadznya meninggal kemarin." "Astaga." Aku menutup mulut. "Pah, cepat pulang sekarang." "Oke Mah, kamu tenang ya, jangan panik. Papa udah di jalan." Sesaat kemudian benda-benda kecil dalam kamarku terpental ke sembarangan arah. Aku berusaha melindungi bayiku dari benda-benda tersebut. Rani malah terbahak-bahak melihat kepanikanku. "Cukup nak, turun," kataku. "Bawa adikku ke sini Mah." Rani menunjuk bayiku. "Jangan Ran, berikan adikku Mah." Dia marah lalu berteriak membuat cermin di kamarku pecah berantakan. Segera aku bawa bayi keluar dari kamar untuk menghindari pecahan kaca. Aku tidak berani masuk ke dalam kamar sampai Mas Andro pulang. Sesaat kemudian Mas Andro datang dengan tergesa. Dengan hati-hati kami memeriksa kamar. Di sana Rani sudah terkapar tidak sadarkan diri di atas lantai, sedangkan kamarku berantakan tidak berupa. Aku mendapatkan sebuah isyarat dari mimpiku, tapi aku tidak mampu untuk menafsirkannya. Dalam mimpi itu ada Pak Kisur dan istrinya sedang berada di ruang tamu. Tepatnya di rumah yang pernah ku sewa. Ia memeluk istrinya dari belakang sambil mencium pipinya. Mereka tampak masih muda. Foto-foto pernikahan berwarna hitam putih terpajang di ruangan itu. "Semoga kita cepat dikaruniai seorang anak ya sayang," kata Pak Kisur. "Iya, aku mau anak kita perempuan," jawab Maisah. "Lucu juga ya kalau punya anak perempuan." Pak Kisur kembali mencium pipi istrinya. Namun setelah itu tubuhku seperti masuk ke dalam kumaran cahaya yang menyilaukan mata. Dan pada sebuah waktu yang entah berantah, aku melihat Pak Kisur yang sudah menua. Ia masuk ke dalam sebuah kamar yang dulu sering dikunci. Kamar misterius itu. Ia membawa sesajen seperti buah-buahan, ayam hitam, dan nasi kuning. Dari dalam dinding kamar muncul sesosok makhluk mengerikan. Badannya tinggi besar penuh dengan bulu hitam, bertaring, kukunya juga hitam panjang. "Abah, tolong berikan hamba keturunan," kata Pak Kisur sambil tertunduk. Aku tidak dapat mengingat dengan jelas apa selanjutnya yang dikatakan oleh makhluk yang dipanggil Abah oleh Pak Kisur. Mimpi itu bukan hanya sekali datang dalam tidurku, tapi sampai 3 kali. Di mimpi kedua dan mimpi ketiga, aku melihat Pak Kisur rajin memberi sesajen di dalam kamar itu. Aku sudah menceritakan tentang mimpi ini kepada Mas Andro, tapi dia hanya menganggap itu bunga tidur saja. Katanya hanya orang bodoh yang percaya pada mimpi. Dia memang orang yang tidak pernah mau percaya pada isyarat mimpi. Sungguh waktu itu aku sangat penasaran. Pesan apa yang tersirat dalam mimpiku? Aku berdiri di depan kaca jendela rumah sambil menggendong bayi. Kulemparkan pandangan keluar jendela. Di depan rumahku ada sebatang pohon mangga yang dahannya dipasangi ayunan. Di sana Rani sedang anteng main ayunan. Aku harus rajin memperhatikan tingkah lakunya, karena takut dia melakukan hal-hal tak wajar lagi seperti membunuh kucing. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk gerbang rumah. Aku menghampirinya dan membukakan pintu gerbang. Ternyata seorang kurir yang mengantarkan paket untuk Mas Andro. Saat sedang menandatangani dokumen serah terima, si kusir tersebut tiba-tiba ketakutan. Wajahnya pucat, ia melihat ke arah Rani yang sedang main ayunan. "Ada apa ya Mas?" "Enggak Bu, sudah tanda tangannya." Ia tampak terburu-buru. "Mas lihat apa?" Aku penasaran. Bukannya menjawab, ia malah langsung pergi begitu saja tanpa permisi. Penasaran, aku menghampiri Rani di bawah pohon. Tidak ada yang aneh darinya. Ia tersenyum manis padaku kemudian mengayun kembali. Aku heran kenapa kurir tadi ketakutan melihat anakku. Apakah dia melihat sesuatu yang menakutkan? Entahlah, aku tidak mau ambil pusing. Di dalam rumahku buka paket pesanan Mas Andro. Kotak paket itu tidak terlalu besar seperti kotak sepatu. Dan betapa terkejutnya saat kulihat isi paket tersebut. Ada sebuah keris dan secari kertas berisi mantra-mantra dalam bahasa Jawa. Aku yakin benda mistis ini dibeli Mas Andro untuk mengusir makhluk gaib dalam diri Rani. "Mama," aku terkejut karena tiba-tiba saja Rani berdiri di hadapanku.
Barusan dia main ayunan dan tidak kudengar suara pintu saat dia masuk. Rani tersenyum kepadaku. Apa itu, Mah? Sontak saja aku masukkan kembali keris itu ke dalam kotaknya. Ah, bukan apa-apa, Nak. Ini barang pesanan Papa. Coba Rani mau lihat. Tangannya menggapai kotak yang kupegang. Jangan ya, nanti dimarahin Papa. Tumben sekali Rani nurut. Ia tidak memaksa ingin menyentuh keris itu. Segera aku simpan kerisnya di bawah tempat tidur. Sedangkan Rani kembali main ayunan. Dan lagi-lagi hal ganjil terjadi. Saat Mas Andro pulang lalu menanyakan keris pesanannya, tiba-tiba saja keris dan kertas mantra itu hilang entah kemana. Di malam Jumat, aku sengaja mengaji Yasin karena dipercaya dapat mengusir setan. Namun, lagi-lagi aku mengalami kejadian mencekam. Saat baru saja membaca beberapa ayat, ku dengar Rani dari dalam kamarnya berteriak kesakitan, bahkan sampai pingsan. Aku panik dan langsung membawanya ke rumah sakit. Rani dibaringkan di ruang rawat inap. Aku dan Mas Andro menjaga di samping tempat tidurnya. Sedangkan bayiku sudah tidur pulas. Untungnya pihak rumah sakit menyediakan tempat tidur untuk bayi. Dokter dan perawat bergantian memeriksa keadaan Rani sampai malam semakin larut. Dan tidak terasa aku dan Mas Andro tertidur di samping Rani. Aku semakin khawatir karena sudah 2 minggu Rani tidak sadarkan diri. Kata dokter, Rani mengalami koma. Tapi jujur saja aku yakin kalau ini ada kaitannya dengan gangguan makhluk gaib. Aku membujuk Mas Andro untuk mencari dukun yang bisa mengobati Rani. Kalau bisa dukun yang paling sakti, berapapun akan aku bayar asal Rani bisa sembuh. Mas Andro berusaha untuk mencari informasi mengenai dukun tersebut. Mas Andro akhirnya mendapatkan informasi tersebut. Kami lantas memutuskan untuk membawa Rani ke sana. Apa boleh buat, memang semua upaya harus dicoba. Sepanjang perjalanan menuju rumah dukun, Rani tetap tidak sadarkan diri dari bangkuanku. Sengaja aku tidak membawa Rika, bayiku. Ia kutitipkan pada ibu mertua. Mobil yang dikemudikan Mas Andro tiba di sebuah perkampungan. GPS menunjukkan kalau kami sudah tiba di tujuan. Mas Andro melambatkan laju mobilnya. Ia membuka jendela mobil. Ia kemudian menanyakan kediaman Mbah Yadi, dukun yang katanya terkenal sakti. Salah seorang lelaki berbaju partai menunjukkan rumah Mbah Yadi. Katanya tinggal lurus saja ke ujung kampung. Dan rumah Mbah Yadi berada tepat di tikungan. Sebuah rumah panggung yang sudah usang. Ada seekor anjing yang sedang tidur di kolong rumah tersebut. Dan suara dari mobil kami membangunkannya. Kami keluar dari mobil. Mas Andro dengan wajah cemas membopong Rani. Aku mengetuk pintu rumah Abah Yadi. Berharap Abah Yadi sedang di rumah. Setelah 3 kali ketukan, ku dengar suara lantai bambu berderit. Itu pasti langkahnya. Pintu kemudian dibuka. Nampaklah seorang kakek tua yang giginya sudah tanggal semua. Ia nyengir pada kami lalu mempersilahkan masuk. Tikar pandan digelar. Ruang rumah itu sangat sederhana. Hanya ada TV tabung 14 in yang diletakkan di atas lemari kayu yang sudah usang. Ada sarang laba-laba yang menjuntai di dalam lemari tersebut. Mungkin saja jarang dibersihkan. Belum saja aku cerita tentang keluhan, dia sudah terkejut duluan, seperti ada yang membisikkan di telinganya. Ia mengangguk-angguk tanpa sebab. Aku dan Mas Andro saling tatap. Heran, Abah Yadi ini kenapa? Kami tidak berani membuka obrolan karena Abah Yadi masih terlihat seperti mendengarkan sesuatu. Dia berdehem. Aku mau jujur saja soal anak kalian. Iya, kenapa Mbah? Tanya Mas Andro. Dari semenjak kalian pulang dari Pandeglang, dia sudah meninggal. Aku dan Mas Andro terkejut bukan main saat mendengar penjelasan Abah Yadi. Yang benar saja Mbah, anak kami masih hidup. Abah lihat, dia masih bernafas. Malah dibilang sudah meninggal. Bagaimana sih? Jelas saja aku marah. Abah Yadi menarik nafas dalam, lalu mengembuskannya pelan. Dia masuk ke dalam kamar. Sesaat kemudian dia muncul lagi dengan membawa sebuah wadah berisi kembang warna-warni. Dia meminta Mas Andro membaringkan Rani di atas tikar. Kembang tersebut lalu ditaburkan ke seluruh tubuh Rani. Sesaat setelah itu, tubuh Rani bergetar. Kedua matanya melotot. Aku dan Mas Andro panik. Kenapa ini, Bah? Tanya Mas Andro. Tenang, kata Abah Yadi. Selang beberapa detik, Abah meminta Mas Andro untuk menyentuh tubuh Rani. Namun tubuh itu tidak dapat disentuh. Seperti ada bias pelangi yang terlihat, namun tidak dapat direngkuh. Ini roh anakmu. Dia benar-benar sudah meninggal dan gentayangan.
Roh Rani tidak mau jauh dari orang tuanya. Aku dan Mas Andrew menangis. Kami tidak kuasa melihat apa yang terjadi dengan Rani. Lalu siapa itu Danyang yang kata Rani jadi temannya? Tanyaku sambil menangis. Dia demit penghuni rumah yang pernah kalian sewa. Dia memang akrab dengan Rani, tapi dia tidak akan membahayakan kalian. Mas Andra masih berusaha merengkuh tubuh Rani, tapi tetap saja tidak bisa. Rani memang sudah meninggal. Ada hal yang harus kalian ketahui. Aku melihat ada seseorang yang melakukan ini semua, kata Abah. Mendengar hal itu, aku dan Mas Andro seketika menatap wajah Abah Yadi. Sesaat kemudian kami saling pandang. Siapa Mbah? Tanya suamiku. Kisur. Dia memanfaatkan anakmu untuk tumbal agar bisa punya keturunan. Bajingan. Suamiku mendelik marah. Perlahan tubuh Rani menjadi samar. Sesaat tubuh itu akhirnya menghilang. Mbah, Rani kemana? Dia tidak akan kemana-mana. Saat kalian pulang nanti, dia pasti ada di rumah. Roh Rani enggan jauh dari kalian. Dan benar saja, saat kami tiba di rumah, Rani sudah anteng di atas ayunan. Ia malah menyapa kami sambil tersenyum ramah. Sontak saja aku dan Mas Andra memeluknya sambil menangis. Besoknya aku dan Mas Andra pergi ke Pandeglang untuk menuntut balas atas perbuatan Pak Kisur. Suamiku mengemudikan mobil dengan sangat cepat. Ia tidak sabar ingin memberi pelajaran pada lelaki tua itu. Sialnya sesampainya di rumah Pak Kisur, dia dan istrinya sudah tidak tinggal di sana lagi. Kami malah menjumpai orang yang berbeda. Oh, setelah istrinya hamil, Pak Kisur pindah rumah entah kemana, dan rumah ini sudah kami beli, kata seorang bapak Parubaya yang menjadi pemilik baru rumah Pak Kisur. Kalau rumah yang satu lagi, tanyaku. Wah, kalau rumah itu terbengkalai Bu, nggak tahu dijual apa enggak. Ibu mau beli rumah ya? Oh, enggak Pak. Kalau begitu kami pamit saja. Terima kasih ya Pak. Kami langsung menuju rumah yang dulu pernah kami sewa. Keadaannya sangat tidak terurus. Pintunya dibiarkan terbuka, kami masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian mendobrak kamar tempat Rani ditemukan dulu. Dan betapa terkejutnya saat kami menemukan pakaian Rani tergeletak di sana. Juga ada sebuah boneka panda kesayangan Rani. Kami menangis dan bersumpah akan menemukan Pak Kisur. Nyatanya kami tidak pernah berhasil menemukan Pak Kisur. Ia dan istrinya hilang begitu saja entah kemana. Dan soal Rani, rupanya dia enggan pergi. Walau kami tahu dia adalah roh gentayangan, tapi kami tetap membiarkannya berada di rumah ini. Dika, adik Rani, sudah tumbuh menjadi seorang remaja, tapi Rani tetap menjadi gadis manis yang berumur tidak lebih dari 5 tahun. Sebenarnya aku dan Mas Andra sudah mengikhlaskan kematian Rani, tapi kami tidak tega kalau harus mencari paranormal untuk mengusirnya dari rumah. Lagi pula Dika sudah menerima keadaan kakaknya itu. Ia malah semakin sayang pada Rani, padahal ia tahu kalau kakaknya adalah seorang hantu. Dika tidak pernah takut dengan Rani, malah sekarang yang terlihat seperti seorang kakak adalah Dika, karena tubuh Rani tidak tumbuh dan berkembang. Setiap malam aku mendengar Rani bermain dengan teman gaibnya di dalam kamar. Suara tawa Rani sangat khas. Terkadang ia mengeluarkan suara wanita, kadang suara lelaki tua. Aku sudah maklum karena dia bukan manusia lagi. Rani juga suka merengek, ingin darah ayam segar dan tulang belulang hewan seperti sapi dan kerbau. Aku sempat membaca sebuah artikel yang menerangkan kalau makhluk gaib memang suka pada darah dan tulang hewan. Mau darah lagi mah? Kata Rani saat sarapan pagi. Kulihat darah di piringnya sudah habis. Kalau dia minta darah, mau tidak mau harus kuturuti. Sebab kalau tidak, dia akan marah dan mengacak-acak isi rumah. Punya anak seorang hantu memang tidak pernah terfikir dalam benakku. Anak tetaplah anak. Walau beda alam, kasih sayangku sangat besar kepada Rani. Hingga pada suatu hari, Mas Andre menghampiriku. Mah, sampai kapan kita mau seperti ini terus? Maksud kamu, Pak? Rani sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Papa yakin kalau kita relakan dia pergi, dia pasti lebih tenang di alamnya. Mau bagaimanapun, aku sayang sama dia, Pak. Aku tidak peduli kalaupun dia hantu. Aku tetap sayang sama dia. Kataku dengan air mata yang mulai basah. Kalau sayang sama anak kita harus merelakannya, Mah. Biar dia tenang di alam sana. Mama sama Papa lagi ngobrolin aku ya. Tiba-tiba Rani memotong obrolan kami. Dia berdiri di depan pintu. Sekitar mulutnya penuh bercak darah ayam.
Tangannya memegang tulang sapi. Enggak sayang. Aku mengusap air mata. Kulihat suamiku semakin bingung. Aku tahu Mas Andrew ingin sekali memanggil dukun lalu mengusir Rani dari rumah. Ia ingin Rani tenang di alamnya. Tapi aku tidak sampai hati untuk mengusir anakku sendiri. Hingga sampai saat ini, setelah berpuluh-puluh tahun Rani tetap tinggal bersama kami. Dia tidak tumbuh, juga tidak menua. Mas Andrew, suamiku tercinta, meninggal dunia lebih dulu. Sedangkan Dika, anak bungsuku, tinggal di Lampung bersama istri dan anaknya. Sekarang aku hanya seorang wanita tua yang sudah beruban dan keriput. Tidak banyak hal yang bisa aku lakukan. Dan sampai detik ini, saat aku menulis kisah ini untuk kalian, Rani masih tinggal bersamaku. Ia pernah bertanya tentang apa yang sedang kukerjakan, dan aku bilang kepadanya kalau aku sedang menulis tentang kisah yang sangat indah, tentang dua kehidupan Rani, anakku tercinta. Rani sayang mama, katanya sambil memelukku. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Dua Kehidupan Rani. Dan di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs, akan terasa luka jika orang yang kita cintai pergi. Pasti akan sangat kehilangan dan pasti akan sangat merindukannya. Namun manusia selalu dibimbing untuk meniti inti ujiannya. Hanya keikhlasan semata yang meredakan luka itu. Jadi buat kalian yang menyimak video kali ini, semoga mendapatkan pelajaran dari video kali ini ya gengs. Dan mendapatkan hal positif dari video kali ini. Dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Oke? Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs demi perkembangan channel Michan. Dan tekan juga di tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita-cerita yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga ya coret-coret di kolom komentar apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.